Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Bu Rana. Kita akan melanjutkan pembahasan soal. Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas soal yang sudah Bu Rana berikan kemarin pertemuan sebelumnya. Untuk pembahasannya yang pertama, coba perhatikan semuanya sambil dibuka bukunya, buku yang sudah kalian kerjakan kemarin, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Soal yang A, 14 tambah 9, penjumlahan biasa. Kalau masih bingung, perhatikan, sediakan kertas untuk coret-coret, buatlah garis bilangan. Soal yang B, negatif 15 ditambah negatif 7. Negatif 15 ditambah negatif 7. Negatif tambah negatif, hasilnya tetap negatif. Angkanya ditambah. Jadi negatif 22. Kemudian sama C, negatif tambah negatif, hasilnya apa? Negatif. Kemudian yang D, negatif 15 ditambah 8, hasilnya negatif 7. Kalau masih bingung, pakai garis bilangan. Masih bingung lagi, coba di sini. Bu Rana kadang menggunakan kata-kata ini. Kalau kepepet, negatif itu ibaratkan hutang, ditambah itu mengembalikan. Jadi utang 15 mengembalikan 8. Oh, masih hutang berapa? 7. Ini hutang 7. Yang E, 8 tambah 13. Ditambah negatif. Ditambah negatif. Dua tanda dipakai secara bersamaan, tandanya berbeda. Ingat, berubah jadi apa? Negatif. 8 tambah 13 kurangi 14. Berapa hasilnya? 7. F, G, H, silakan nanti dilihat. Yang I, coba Bu Rana ini akan menekankan di sini lagi. Dua tanda dipakai secara bersamaan, tandanya jejer. Negatif sama negatif, tandanya sama. Kita ubah jadi apa, anak-anak? Jadi positif. Kalau sama, berubah jadi positif. Jadi 18 ditambah 13. 31. Soal yang kedua, perhatikan. Seorang pemain golf mengikuti turnamen dengan 4 babak pertandingan. Skor yang dia peroleh pada setiap babak adalah sebagai berikut. Babak pertama 4, babak kedua skornya negatif 6, babak ketiga negatif 3, dan babak keempat adalah 2. Berapa total skor yang diperoleh? Berarti kita jumlahkan. Dari babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tambah 4 tambah negatif 6 tambah negatif 3 tambah 2. Hasilnya ketemunya adalah negatif 3. Skornya yang diperoleh negatif 3. Inilah anak-anak pembahasan dari materi yang soal pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan semuanya, sudah dikirim ke Bu Rana juga melalui Classroom. Kita lanjutkan setelah penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita lanjutkan pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama perkalian dulu, anak-anak. Coba perhatikan contoh yang Bu Rana berikan. Yang pertama, 3 kali negatif 1. 3 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah 1 ditambah 1 tambah 1. 1 ini kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi perkalian 3 kali 1 berarti 1 dijumlahkan secara berulang sebanyak 3 kali. Contoh yang kedua, 4 kali negatif 2. Berarti negatif 2 ini kita tambahkan sebanyak 4 kali. Jadi negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8.
Nah, dari dua contoh di atas kita bisa menarik kesimpulan jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A kalikan B itu sama dengan B itu ditambah B tambah B sebanyak A kali. Ya, sebanyak A kali. Nah, sekarang perhatikan tabel pada ini perkalian bilangan bulat. Ya. Dua tanda positif. Kalau ditakalin positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif itu positif. Tanda sama kalau dikalikan, hasilnya adalah positif. Tapi kalau tandanya berbeda di sini, kalau kita kalikan hasilnya adalah apa? Negatif. Contoh soalnya perhatikan. Positif tambah positif kali positif 20. Ya, hasilnya positif. Positif kali negatif 5 kali negatif 4, negatif 20. Terus, sekarang nomor 5, 0 kali 5. Bilangan bulat berapapun kalau kita kalikan 0, hasilnya adalah 0. Jangan lupa, bilangan bulat kalau kita kalikan berapapun hasilnya adalah 0. Ya. Sekarang kita masuk ke pembagian, ya. Pembagian bilangan bulat. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian, ya. Jika A, B, C bilangan bulat, ingat B-nya tidak boleh sama dengan 0, maka A bagi B sama dengan C itu adalah A sama dengan B kali C. Perhatikan tabel yang Burana buat, ya, sama halnya dengan perkalian tadi, ya. Kalau ini pembagian positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif, ya. Tanda sama dibagi itu positif. Tanda beda dibagi negatif, ya. Nah, sekarang bedanya sini. 0 dibagi dengan bilangan positif atau bilangan negatif, itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau bilangan positif atau bilangan negatif kita bagi dengan 0, itu hasilnya itu bukan 0, tapi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya. Kemudian contohnya perhatikan. 8 dibagi 2 itu 4. 8 dibagi negatif 2. Ini negatif. Positif bagi negatif berapa? Negatif. Negatif 8 bagi 2. Negatif dibagi positif. Apa? Negatif. Negatif 8 bagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. Nah, sekarang 0 dibagi 8. Hasilnya ya 0. 8 dibagi 0. Ingat, pembaginya 0, ya. 8 dibagi 0. Hasilnya apa? Tidak terdefinisi. Jelas anak-anak? Ya, alhamdulillah, ya. Materi untuk perkalian dan pembagian sudah selesai, ya. Bisa dipahami kembali, ya. Untuk latihannya silakan perhatikan soal ini, ya. Soalnya coba ada 2 soal, ya. Ada 2 soal, nanti coba dikerjakan, ya, yang teliti, ya, dikerjakan yang teliti, ya. Jangan takut salah, kalian harus mencoba. Hasil pekerjaannya nanti tolong dikirimkan ke Google Classroom, ya. Sekian dari Burana. Ada kurangnya mohon maaf, ya. Insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang, ya, dengan materi-materi yang insyaallah nanti kita akan pelajari bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.